baik, pada kasus tersebut, guru memberikan teknik scaffolding atau pemberian bantuan kepada peserta didik di awal pembelajaran. Nah, pemberian bantuan tersebut sedikit demi sedikit dikurangi sampai peserta didik mampu menjawab soal yang diberikan oleh guru secara mandiri. Nah, hal ini yang membuat peserta didik mampu menjawab soal dengan baik dikarenakan adanya pemberian bantuan kepada peserta didik di awal pembelajaran tersebut sehingga peserta didik mampu menjawab soal dengan mandiri dan baik. Menurut kelompok kami, metode yang dapat digunakan pada kasus pertama yaitu dengan memberikan metode pemberian soal serta penugasan kepada peserta didik. Hal tersebut didasarkan pada teori behavioristik, di mana teori tersebut sebagai dasar bentuk untuk penguatan kepada peserta didik dalam mengimplementasikannya pada metode belajar di kasus pertama. Menurut teori ini, perubahan perilaku peserta didik disebabkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Pemilihan teori ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, teori behavioristik mampu menghasilkan perubahan perilaku yang bersifat konsisten. Yang kedua, yaitu teori behavioristik mampu mengoptimalkan bakat dan kecerdasan peserta didik dari bentuk yang sebelumnya. Rata-rata usia peserta didik kelas 1 SD adalah 7 tahun. Menurut Jean Piaget, pada usia tersebut, anak-anak belum sepenuhnya sanggup menggunakan logika, mengubah, menggabungkan, atau memisahkan ide atau pikiran, sehingga anak-anak pada usia tersebut baru bisa menerapkan logika pada objek fisik. Hal ini tentu menjadi perhatian Rani, harus menjadi perhatian Rani sebagai seorang guru agar menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan serta kondisi peserta didik. Rani bisa menciptakan pembelajaran dengan menerapkan logika pada objek fisik agar bisa menstimulus kemampuan anak dalam berpikir. Salah satu cara yang bisa dilakukan dengan menyediakan benda-benda yang ada di sekitar peserta didik, ya, seperti buku, pensil, spidol, yang setiap harinya peserta didik gunakan dalam belajar. Selain itu, Rani bisa menyediakan permainan yang berkaitan dengan hitung-menghitung seperti permainan congklak, di mana permainan tersebut secara tidak langsung bisa diajarkan anak berhitung. Kegiatan pembelajaran yang kami sarankan di atas sangat erat kaitannya dengan teori belajar konstruktivisme, di mana benda-benda yang ada di lingkungan sekitar dapat digunakan sebagai bahan ajar atau media pembelajaran yang dapat dilihat langsung oleh siswa, dan juga permainan hitung-menghitung yang bisa digunakan dalam matematika, sehingga secara tidak langsung siswa dapat mendapatkan situasi nyata yang ada di lingkungan sekitarnya tersebut. Hal ini tentu selaras dengan prinsip utama teori belajar konstruktivisme, di mana seorang guru menempatkan siswa sebagai individu untuk memahami dan secara aktif di dalam pembelajaran. Menurut pendapat kelompok kami, keputusan dan pertimbangan yang MADE ambil sudah sesuai karena MADE mengajar anak-anak yang berasal dari Bali, di mana di wilayah tersebut terdapat kenampakan alam dan makanan khas, sehingga proses pembelajaran MADE menggunakan bahan bacaan teks deskriptif mengenai kenampakan alam dan makanan khas tersebut agar peserta didik mudah memahami materi tersebut karena materi tersebut relevan dengan lingkungan yang ada di sekitar peserta didik. Oke, baik.
pada kasus 3, prinsip yang digunakan dalam kasus tersebut yaitu prinsip belajar teori behavioristik yang dimana berfokus pada perubahan perilaku yang disebabkan oleh adanya interaksi stimulus dan respon. Nah, stimulus berupa lingkungan belajar peserta didik baik bersifat internal maupun eksternal, sehingga Made mengaitkan itu dengan memperlihatkan faktor lingkungan.